Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ferry Kuswendi, NIM 1211408. Saya dari kelas Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang safety induction. Pengertian safety induction. Safety induction merujuk pada pengenalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang diberikan kepada pekerja baru, tidak hanya untuk pekerja, induksi keselamatan juga esensial bagi kontraktor dan tamu perusahaan. Tujuan safety induction. Yang pertama, membantu para pekerja untuk memahami nilai-nilai budaya keselamatan di lingkungan kerja. Yang kedua, memastikan para pekerja memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur keselamatan darurat yang mungkin terjadi. Yang ketiga, memastikan para pekerja mengetahui tanggung jawab dan batasan pekerjaan mereka. Yang keempat, menyampaikan kawasan lingkungan kerja mana yang aman ataupun beresiko bagi seluruh pekerja, sehingga mereka dapat lebih waspada dalam pekerjaannya. Yang kelima, memberikan pengetahuan tentang titik kumpul dan jalur evakuasi. Yang keenam, mengurangi kekhawatiran serta mendorong peningkatan kualitas produktivitas kerja. Selanjutnya, contoh safety induction yang saya ambil yaitu yang pertama, prosedur kebakaran. Berikut adalah beberapa prosedur penggunaan dari APAR. Yang pertama, tarik pin pengaman yang terdapat pada APAR. Jangan menekan tuas atas dan bawah secara bersamaan. Yang kedua, arahkan nozzle pada titik api, pegang ujung selang, dan jangan memegang selang pada bagian pangkal atau tengah. Yang ketiga, handle APAR untuk mengeluarkan bahan pemadam api di dalamnya. Yang keempat, sebarkan secara menyeluruh pada sumber api. Yang kelima, semprotkan dengan jarak yang tepat, yaitu 3-5 meter dari sumber api. Yang keenam, jangan menggunakan apar pada kebakaran besar. Yang ketujuh, jangan menyemprotkan apar berlawanan dengan arah angin. Berikut gambar di sebelah kanan ini lalu bagian-bagian dari apar dan fungsinya. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu safety sign. Yaitu beberapa contoh safety sign pada lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama merah untuk menunjukkan bahaya dan potensi kebakaran. Biasanya merujuk pada benda-benda kimia yang mudah terbakar. Yang kedua, kuning untuk menunjukkan waspada. Biasanya terdapat pada tempat yang berpotensi terjadi kecelakaan ringan. Yang ketiga, hijau untuk menunjukkan safety biasanya berada pada tempat penyimpanan alat keselamatan. Yang keempat, biru untuk menunjukkan perhatian dan menyampaikan informasi. Yang kelima, lingkaran untuk menunjukkan larangan atau perintah. Yang ke selanjutnya, segitiga untuk menunjukkan peringatan bahaya. Dan yang terakhir, persegi untuk menunjukkan instruksi yang wajib dilakukan. Contoh terakhir yang saya ambil yaitu paduan emergensi. Beberapa contoh paduan emergensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, segera hentikan seluruh pekerjaan dan bergegas meninggalkan gedung ketika mendengar atau melihat tanda bahaya. Yang kedua, jangan fokus untuk mencari barang-barang pribadi sebelum meninggalkan gedung. Yang ketiga, jangan panik dan ikuti instruksi keselamatan. Yang keempat, matikan seluruh alat kerja yang terhubung dengan listrik. Yang kelima, jangan lupa tutup laci meja. Yang keenam, segera menuju daerah terbuka dan jauh dari gedung untuk menghindari resiko reruntuhan. Yang ketujuh, pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar gedung ketika terjadi bencana alam, berlindunglah di bawah meja atau properti aman lainnya. Dan yang terakhir, yaitu jangan memaksa masuk kembali sebelum ada instruksi keamanan dari petugas yang berwenang. Kesimpulan dari safety induction yaitu safety induction merupakan proses penting di lingkungan kerja yang bertujuan memberikan pemahaman tentang kebijakan dan praktik keselamatan kepada pekerja baru, kontraktor, dan tamu. Fokusnya termasuk kebijakan perusahaan, identitas risiko, penggunaan alat pelindung diri, prosedur evakuasi, dan pelaporan insiden. Praktik ini tidak hanya praktik terbaik, tetapi juga kewajiban undang-undang untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Melalui safety induction, perusahaan dapat membangun budaya keselamatan, melindungi pekerja, dan mengurangi resiko insiden di tempat kerja.
Sekian presentasi dari saya menjelaskan materi safety induction. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.